Baik, alhamdulillah. Kita mulai sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita hari ini bertemu di pertemuan keempat kajian suluk online gelombang ke-10. Mari kita hening sejenak, menundukkan hati, meluruskan niat, karena semua amalan itu tergantung niatnya. Mengikhlaskan hati ini supaya kita berkumpul mendapat berkah Allah Ta'ala, supaya kita dibimbing senantiasa menghadapi pilihan-pilihan kehidupan, supaya kita diajari bagaimana menyikapi segenap takdir kehidupan yang ada dengan sebaik-baiknya, dan supaya kita meraih apa yang telah Allah persiapkan yang terbaik untuk diri kita dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan diskusi kita, perbincangan kita tentang suluk ya. Bagaimanapun kalau kita bicara tentang suluk itu bicara tentang perjalanan. Tapi karena kita dalam pandemi itu nggak kemana-mana sebenarnya, perjalanan yang kita bicarakan adalah perjalanan ke dalam diri kita. Perjalanan ke dalam hati, perjalanan meneropong semua kejadian hidup, ya, takdir. Sahabat kita Teh Yenian sekarang takdirnya sedang tergolek di rumah sakit tuh. Ya, semoga nanti kita berdoa kirim Al-Fatihah sama-sama buat beliau. Semoga dikuatkan menghadapi takdirnya. Tapi kalau boleh dibilang ya, dalam kehidupan itu kadang-kadang kita disimpan di dalam situasi di mana kita tidak punya pilihan. Nah, itu sebenarnya hari Tuhan tuh. Karena kalau kita let loose, seolah-olah luang, seolah-olah punya banyak pilihan, itu biasanya liar. Karena yang jatuh itu jatuhnya ke hawa nafsu yang milih. Hari ini kemana ya? Karena punya keluangan, waktu luang, mobil ada, uang banyak. Misalkan ya, wah itu udah susah tuh. Tapi kalau misalkan waktu sempit, uang nggak ada, apalagi dibikin sakit misalkan, wah itu kan nggak bisa kemana-mana. Itu hari Tuhan. Itu di masa dimana sebenarnya di situ itu jelas udah jalani aja itu. Kalau Teyanin tadi kirim pesan gimana ya ibadahnya, udah zikir aja banyak-banyak. Selama lidah masih bisa mengucap, ucap. Selama masih bisa ngaji, apapun. Ya, walaupun lutut sakit nih, kalau bisa sholat gitu ya, misalkan. Hal-hal seperti itu yang dikatakan sebagai look beyond gitu. Supaya kita tidak tertahan oleh semua fenomena, karena biasanya sholat tuh begini, sekarang dibikin baring kok jadi kurang afdol rasanya. Nah itu sebenarnya semua ilusi gitu. Sebenarnya ada ilusi kebiasaan yang orang miliki. Nah kita harus keluar dari itu semua. Suluk itu diantaranya adalah belajar mengalir dengan kondisi yang ada. Memang kebawaan hawa nafsu tuh dia kalau udah terbiasa dengan sesuatu, dia pengennya di comfort zone. Kan biasanya begini gitu. Kemudian Allah bedakan gitu kehidupannya, dan hidup tuh akan selalu begitu sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan ingin normal-normal saja itu ilusi tuh. Tuh kalau orang S2, S3 tuh tahu tuh ya, kalau grafik distribusi normal itu curve-nya tuh ya cuma di tengah itu, dan tidak mungkin gitu hidup tuh ada selalu di tengah-tengah seperti itu. Dia pasti ada margin ke kiri, ke kanan gitu ya, dan itu kita harus siap. Itu bagian dari membangun mentalitas suluk. Jadi oh iya, kadang-kadang janji tak ditepati oleh orang lain. Kadang-kadang rencana berantakan. Itu kita harus punya agility gitu ya, untuk bisa luwes menghadapi takdir. Sehingga kalau kita keras itu jatuhnya marah-marah. Jatuhnya menyalahkan orang atau menyalahkan diri sendiri gitu. Terlalu keras on ourselves gitu. Kamu sih begini, kurang begitu. Kadang begitu kita nggak sadar gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu membuat kita menambah masalah yang tidak perlu, beban yang tidak perlu kepada beban yang sudah Allah berikan, yang sudah ditakar sebenarnya. Kalau Allah yang memberi takaran,
itu pasti sesuai dengan daya tampung, daya pikul. Tidak akan menzalimi, itu Allah Ta'ala itu tidak menzalimi. Mustahil Allah itu menzalimi hamba-hambanya. Tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri dengan menambah-nambah beban kehidupan, beban pikiran, ya ditambah sendiri sehingga goyang, tumpah, kadang patah gitu ya. Nah itu, jadi makanya dikatakan keburukan dari dirimu sendiri, karena takdir itu tidak ada yang buruk, sahabat-sahabat. Salah itu ya kalau ada yang bilang ada takdir buruk, takdir baik. Takdir itu semuanya baik. Karena takdir itu suci dan mensucikan. Adapun penampakannya seperti seolah-olah hal yang memang menyakitkan, itu adalah obat bagi penyakit hati yang ada. Yang kalau tidak digempur seperti itu, tidak diberi obat seperti itu, tidak dibakar seperti itu, Allah Maha tahu ya, dia akan lebih bahaya kehidupan di berikutnya. Nah, bicara tentang suluk, kita tidak bisa keluar dari term tentang jiwa. Kalau jiwa itu ya kita lihatnya patokan surah Al-A'raf ayat 172. Ini ya, ini kalau kajian suluk online ini terus dibahas gitu. Pasti surat ini surat wajib. Karena di sini merupakan sebuah reminder bahwa kita itu dulu pernah bersama-sama mengambil kesaksian di hadapan Allah Ta'ala, Sang Rabb Alamin. Kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Rabb-mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ini jiwa terjemahannya bagus nih. Kadang-kadang ada yang terjemahannya mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Padahal di sini jelas-jelas tulisannya anfusihim. Itu anfus itu kata jamak dari nafs atau jiwa. Jadi pada saat itu dikatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Robmu? Dan mereka menjawab, qala bala syahidna, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari nanti ya, di hari kiamat tidak mengatakan kami orang-orang yang lengah terhadap ini gitu. Nah, perkataan Rob ini, jadi dulu jiwa kita pernah bersaksi siapa Rob? Tuhan kita. Siapa yang menghidupkan kita, memberi kita kehidupan, memberi kita semua ini, bersaksi. Ini kalau kata Eric Winkle tuh membahas Ibnu Arabi, episode ini yang digambarkan di ayat ini, this is cerita our first love. Ini kenapa jiwa jatuh cinta banget sama Sang Rob, karena pernah ketemu. So the longing, rasa rindu yang ada di dalam diri kita, mencari dia, mencari kebenaran, mencari kebahagiaan yang sebenarnya sumber kebahagiaan adalah dia. Jadi gini, seseorang itu tidak akan mencari sesuatu yang dia belum pernah ketemu sebelumnya, benar nggak? Seseorang itu merindukan sesuatu, kangen tentang sesuatu karena sudah punya pengalaman tentang sesuatu itu. Masuk akal? Karena nggak mungkin dia merindukan sesuatu yang dia tidak punya referensi tentang itu. Kita merindukan Tuhan karena ada suatu saat di mana kita beraudiensi dia sebagai Rabb Alamin, jiwa kita bersaksi. Jadi ada sebuah kehausan yang dalam dari jiwa setiap manusia tentang sebuah entitas ini, tentang sebuah kedekatan. Makanya walaupun orang kadang bertumbuh di tempat yang kemudian membuat dia menjadi seorang ateis, ya, misalkan di masyarakat tertentu, di orang tua tertentu, dia tumbuh tidak menjadi non-believer. Agama bukan sesuatu hal yang seanggap sehari-hari. Di satu titik itu pun, ya, saya pernah baca buku nih, seorang ateis, peneliti Rusia, dia terperangkap badai salju, jadi dia kabinnya tertimbun oleh longsoran salju sedemikian tebal, sehingga dia nggak bisa keluar dari situ, oksigen makin habis, udahlah itu. Jelang akhir hidupnya, sang ateis ini berbisik, wahai Tuhan, atau zat apapun di mana dia mulai, jadi di akhir hidupnya fitrahnya keluar tuh bahwa ada yang maha kuasa, you can call it anything, the divine, the universe, the consciousness gitu, tapi ini ada yang maha kuasa yang bisa menyelamatkan dia even
di balik sebuah hal yang udah di ujungin. Dan tentu dia selamat karena dia kemudian bisa menceritakan hal ini. Allah selamatkan. Jadi rasa rindu, rasa keinginan untuk mencari kedamaian, kebahagiaan, kadang kita salah translation ya, misinterpret that longing, that ada kerinduan itu dengan misalkan karena kita pendek gitu ininya akalnya. Kadang mungkin kalau saya menikah, mungkin kalau saya punya anak, mungkin kalau saya punya ini itu. Jadi kita menautkan rasa-rasa kebahagiaan terhadap objek-objek nisbi yang sesaat. Yang di situ sebenarnya sumber penderitaan kita akan dimulai di situ. Jadi kalau Rumi bilang begini, kita tuh sebenarnya bintang-bintang yang dibungkus di dalam kulit manusia. We are stars wrapped in skin. The light you are seeking has always been within. Cahaya, itu nanti kita belajar bahwa cahaya itu akan selalu dihadapkan, dikontraskan dengan kegelapan. Gelap tuh takut ya. Dulu waktu kecil juga saya kalau masuk ke ruang gelap tuh langsung gitu ya, takut. Itu sudah otomatis seperti itu. Gelap itu dekat dengan ketakutan, ketidaktahuan, kegelisahan, itu. Sama dalam hidup juga. Jadi kebahagiaan yang kita cari, itu sebenarnya kita sedang mencari cahaya. Tapi kita tuh carinya tuh kebahagiaan di luar gitu. Itu yang kadang salah strategi. Kita pikir dengan menautkan kebahagiaan kalau dapat ini, kalau dapat itu, kalau berhasil ini, kalau berhasil itu. Sambil kita tidak menyadari bahwa di titik itu, sang pintu kebahagiaan itu bisa dibuka begitu saja tanpa harus ada syarat ini itu. Yang namanya bahagia itu aku akan bahagia kalau ini tidak seperti itu, because the source of happiness itu selalu akan ada di dalam dan itu berasal dari Allah Ta'ala. Itu yang kita mau bongkar itu dalam suluk. Karena itu kita harus masuk ke dalam qalb. Terus masuk 7 lapis langit sampai nanti ketemu misbah. Nah, itu sumber cahaya tuh. Ya, nanti kita belajar di An-Nur ayat 35 ada yang namanya misbah. Itu sumber cahaya from within. Jadi cahaya itu dari luar. Allah kasih dulu modal cahaya dari luar namanya nur iman, tapi nur iman itu harus melapisi qalb kita selapis demi selapis untuk ngegali ke dalam sampai kemudian blar cahaya dari dalam nyala. Itu yang kalau kata filosof zaman Yunani, Plato, Aristoteles disebut sebagai eudaimonia gitu. Sumber kebahagiaan sejati. Eudaimon itu dekat dengan Holy Spirit gitu kalau dikatakan ya, spirit. Eudaimonia itu kebahagiaan sejati. Kalau orang udah sampai situ, mau dikasih takdir apapun senyum aja. Nah, sahabat-sahabat, state itu sebenarnya yang disebut dengan haji yang hakiki. Makanya rukun Islam yang terakhir tuh haji. Memang nggak mudah. Melewati dulu syahadah, sholat dulu yang benar, zakatnya yang benar. Ya, zakat tuh macam-macam juga, bukan hanya zakat harta. Bagaimana dengan zakat semua potensi Anda gitu ya? Punyanya apa? Itu dizakatkan. Kemudian apa itu makna saum? Gimana nyampe takwa? Nah, itu banyak. Jadi khazanah agama ini luas sekali, kadang-kadang kita hafal aja 5 pilar Islam gitu ya. Tapi bagaimana implementasinya sehingga itu bisa mengubah. Nah, itu yang kita harus terus belajar. Maka kalau kita lihat, ini selalu ada begini ya, ada fraktal, pola fraktal yang luar biasa indah di dalam alam semesta ini. Jadi kalau diri kita punya raga, ini yang kita lihat di cermin setiap hari itu raga kita. Tapi jiwa kita itu lebih keren lagi gitu. Jiwa ini yang kemudian awal-awal bertestimoni siapa itu Rob. Nah, masalahnya nanti kita lihat raga dan jiwa berbeda keinginan. Kita kemudian si jiwa tidak kenal lagi karena tertutup oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu beda lagi tuh dengan nafs. Hawanya sih hawa nafsu itu. Jadi dia bukan nafs.
Jadi hawa-hawanya si nafs itu udah bentukan antara ketika jiwa dimasukkan ke dalam raga. Nah, kalau kita lihat suluk itu harus maju ya dari kita melihat fenomena secara ragawi, secara di alam mulkiyah. Kita melakukan semua syariat Islam, sholat dan lain sebagainya. Dari perbuatan masuk terus ke dalam jiwanya seperti apa. Bahkan lebih jauh nanti kalau tahap selanjutnya udah ke alam ruh-ruh gitu ya. Tentang ihsan, tentang ikhlas dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya kita mau menggali ke sana. Nah, sahabat-sahabat, perjalanan itu dimulai dari kita mengenal 3 macam tauhid. Ada tauhid af'al, ya. Jadi tauhid itu hal yang dasar di dalam kita mengabdi kepada Allah Ta'ala. Pertama, tauhid af'al adalah tauhid dari perbuatan-perbuatan Allah, tauhid sifat dan tauhid zat. Tauhid af'al itu jadi kita melihat bahwa apapun yang jadi perbuatan Allah itu ya semua hal. Sakit datang, daun berguguran, pandemi terjadi. Pertanyaannya, apakah ada satupun kejadian di muka bumi ini, di alam semesta, yang lepas dari kendalinya? Tauhid kita mengatakan tidak mungkin. Karena tauhid afal kita tahu bahwa dengan tauhid ini, ya makin lama makin kenceng kita tahu nggak mungkin satu daun gugur dia tidak tahu. Itu Al-Quran mengatakan seperti itu. Tidak mungkin bisa melirik ke kiri kanan kalau dia tidak izinkan. Benar? Tidak mungkin sakit datang ke tubuh kita, dia tidak izinkan. Dia yang mengirim penyakit, dia bisa mengangkatnya. Ini teorinya gampang. Makanya saya lebih suka kasih contoh deh dalam keseharian tauhid af'al. Bahwa ya kadang kita suka kepeleset gitu. Tahu sih teorinya bahwa segala sesuatu terjadi tidak mungkin kalau Allah tidak izinkan. Tapi begitu kita disakiti oleh teman dekat, respon pertama tuh kesal sama orang itu, bahkan balas dendam lama sekali. Lupa untuk lihat kenapa Allah izinkan dia menyakiti saya. Bukankah tidak ada satupun yang terjadi tanpa Allah izinkan? Ketika dia menyakiti orang yang kita percaya gitu, orang yang kita anggap dekat, terus kemudian aduh menyakiti sekali. Why gitu. Bukan why kepada kenapa engkau begitu sama aku, itu nggak akan nyampe kepada pelajarannya, tapi tanyanya sama Allah Ta'ala. Kenapa ya Allah engkau izinkan dia seperti itu? Barangkali, nah mulai kalau di situ bertanya, Allah akan inspirasikan jawaban-jawabannya, sahabat-sahabat. Nah Allah itu selalu menjawab, tergantung dari kesiapan kita menerima jawaban dia, Allah Ta'ala. Oh barangkali ini, itu inspirasinya masuk nanti. Oh barangkali memang saya yang terlalu. Nah kalau sudah mulai sering kontemplasi seperti itu, lihat kejadian itu sebagai cermin, ya. Cermin itu berarti untuk melihat kita, sahabat-sahabat. Semua yang terjadi, anak kita itu cermin, pasangan kita itu cermin. Semua kejadian cermin, keadaan badan kita adalah cermin. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Allah ingin tampakkan apa? Karena lihat hati itu paling susah. Tapi itu yang harus dikejar. Karena dia, Allah Ta'ala, tidak akan terbaca kehendaknya, tidak akan terbaca petunjuknya, selama hati kita tertutup oleh hijab-hijab dunia. Dan itu adalah sunatullah, kita sudah terlanjur dicelup oleh banyak hijab-hijab. Tapi Allah tahu betul apa yang sedang menyelibungi hati seseorang. Oh, yang ini banyak kekecewaannya. Oh, yang ini banyak penyakit masa lalu, traumanya. Oh, yang ini banyak sombongnya. Nah, ketika itu diketahui, maka semua takdir yang melingkupi kita itu datang diundang dari kondisi hati kita. Tujuannya melepas itu semua hijab-hijab. Jadi obat kita ada di dalam kehidupan kita sendiri sebenarnya.
Dengan arti kata lain, tauhid af'al membawa pada kita menerima semua keadaan kehidupan yang ada. Ya udah, pasangan saya begini adanya, baik buruk diterima, toh dari Allah Ta'ala, ya kan? Walaupun syariatnya lewat teman, lewat apa-apa, kalau Allah nggak menghubungkan tidak mungkin terjadi. Ya udahlah ya, pembimbing saya begitu adanya ya Mbak Ayu ya, terima saja dulu, ya gimana yang adanya itu ya, terus mau gimana lagi. Hidupnya begitu aja, ya udah terima aja dulu yang ada. Nanti kalaupun memang ada yang baru akan Allah mudahkan. Hey, welcome. Selamat bergabung Yos, ini teman saya sahabat lama. Okay, so that's the first step. You have to accept it. Ngomong kosong bicara tentang kebersyukuran kalau tangga pertamanya kita tidak menerima semua takdir yang sudah dihadirkan dalam diri kita. Nah, masalahnya itu berarti termasuk takdir-takdir masa lalu, sahabat-sahabat, yang menghantui kita. Yang kadang itu jadi hantu-hantu masa lalu dan selalu berbisik, oh seandainya itu tidak pernah terjadi, atau kita malu. Kita malu untuk membuka itu. Nah, kalau malu dalam arti malunya adalah ada positif dan negatif ya malu tuh. Malu dalam arti saya nggak mau mengulangi lagi, it's good. Tapi malu dalam arti seandainya saya bisa menghapus itu. Nah, itu berarti belum nerima tuh. Belum ketemu hikmahnya kalau belum nerima. Kenapa saya bisa diperjalankan ketemu si Eta gitu ya. Ketemu orang itu, berbuat ini, dan lain sebagainya. Apa bagian apa tuh yang Allah ingin cuatkan? Kenapa saya dibuat begitu? Itu yang harus ketemu. Kalau sebelum itu beres, sebelum kita harmoni, berdamai dengan semua apa yang Dia hadirkan, maka tidak akan pernah kita akan bilang seperti dalam surat Ali Imran itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu. Kan itu sebutnya Rabbana. Ya Allah, Engkau yang memberi ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Saya imannya tidak ada yang sia-sia. Nah, gitu. Tapi ini nih kalau akan lebih bunyi kalau kita kasih contoh soal nih sebenarnya ya. Jadi saya nggak mau berbanyak-banyak di teori. Saya mau mengundang sahabat-sahabat untuk share your story. Ya kita lihat ini dari point of view yang lain gitu. Biasanya lebih bunyi kalau kita berbagi cerita gitu. Yuk silakan. Siapa yang mau berbagi? Saya boleh deh, Teh? Iya, mangga. Mbak Ayu, yuk. Iya, Teteh kan pernah posting tuh di Facebook mengenai malas. Nah, episode hidup saya kali ini lagi di bab malas. Who doesn't? In any degree kita dikepung oleh itu. Artinya, ya terus Teteh bilangnya lagi karena bagi saya tuh nggak pernah mau, saya sering melakukan self talk ya. Saya bukan orang yang malas gitu. Saya itu pekerja keras gitu. Jadi saat kalau malas tuh jadi menghukum diri sendiri, kenapa gini ya, kenapa gini, tapi anggar diulang gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin ya bab dan itu bab ini saya belum bisa ambil hikmahnya. Bab malas ini, jadi masih terus aja berulang pola gitu. Bisa kasih contoh spesifik lagi, malasnya lagi gimana contoh? Bangun pagi Teh, susah, terutama subuh ya. Terus kadang-kadang tuh kayak suka muncul, ngapain juga sholat gitu. Jadi kayak mungkin ada semacam, ya mungkin saya nggak tahu juga sih, ada kekecewaan bahwa ada beberapa keinginan saya yang nggak terwujud gitu. Oke, I get it. Oke. Jadi gini, sebelum ke sana ya, saya kasih ada peristiwa. Jadi ingat nih. Jadi waktu saya kerja di drive-thru itu, ceritanya
ada seorang selebriti Belanda yang datang ke situ. Dan saya nggak tahu itu selebriti ya, nggak begitu paham lah. Tapi yang lain tuh pada heboh karena saya ngasihin, oke, selamat malam, biasa aja gitu. Terus yang lain yang heboh, Tessa kamu tahu nggak itu siapa? Semua tuh pada ngeliatin, aku kan yang nggak tahu gitu ya. Dia tuh MC apa gitulah yang show kayak Ryan Seacrest-nya Belanda lah gitu. Aku kan jarang nonton TV ya, terus ya baru tahu orangnya ramah gitu dan baik. Nah, jadi gini, kalau orang nggak kenal dia tuh nggak ngebet gitu. Kalau orang tahu kan, dia diikutin ya kan, dia minta tanda tangan dan sebagainya gitu. So back to your case. Karena kalau kita belum paham siapa yang akan kita hadapi, itu rasa demen kita belum besar. Siapa itu Rob? Siapa itu Allah yang senantiasa menunggu gitu? Itu ya. Nah itu diperkenalkannya, dia akan memperkenalkan tuh. Kalau seorang Imam Ali ya, belum sholat nih, baru bunyi azan, langsung pucat gemeter. Yang lain sampai nanya, dikiranya sakit. Are you okay? Gitu. Kamu kenapa sampai gemeter gitu? Mungkin langsung darah rendah gitu atau apa ya? Takutnya pingsan. Terus dia cuma bilang gini, tahukah engkau siapa yang akan aku hadapi ini gitu? Mau sholat. Sampai gitunya. Pengen ya kayak gitu sampai kayak gitu. Jadi rasa pengenalan kita akan menghilang begitu bangun. Ini azan, itu tuh. Nah, respon itu tuh ya memang nggak bisa dibuat-buat ya. There's no amount of training, but here's the catch gitu. Dia kan sedang mendengar kita, Mbak Ayu. At this very moment, dia yang maha mendengar. Bahkan hati itu dia tahu. Malaikat nggak tahu, Allah tahu. Dia tahu siapa yang betul-betul mencari dia. Allah tahu siapa yang benar-benar kangen sama dia. Allah tahu siapa yang ingin kembali kepadanya. Perkara kita naik turun itu namanya manusia. Ya, bukan superpower, bahkan bukan malaikat manusia itu. Malaikat mah ada yang ruku terus seumur hidup berabad-abad, diciptakannya untuk ruku. Manusia 5 menit ruku udah pegel. Ya, 5 menit itu the whole sholat, not only ruku. So, Allah tahu ya batasan kita. Makanya kata Rumi itu indah sekali. Bahkan dia menerima persembahan koin palsumu, coba kan. Ya. Itu sampai gitu. Allah tahu itu palsu koinnya. Kita aja yang mau, ini ibadahku. Palsu sebenarnya cuman lip service, tapi ya he's trying gitu kan. He's so understanding gitu. Nah, sekarang begini dengan when you realize that, nah itu tahap penting tuh. Saya kalau yang namanya metode penelitiannya kita harus identifikasi masalah ya kan. Itu pertama identifikasi, iya ini masalah nih gitu. Kenapa nih? Karena selama banyak orang yang nggak mengidentifikasi itu sebagai masalah, Mbak, bahwa nggak sholat nggak apa, begedek aja gitu, artinya ya udah terus gitu. Tapi your conscience, nurani Mbak Ayu bilang ini masalah nih, and that is something gitu. Kalau udah sesuatu yang di dalam diri udah bilang ini masalah, berarti ada yang hidup. Dari mana yang hidup? Itu ada cahaya dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, tinggal diteruskan. Ya Allah, hamba begini. Kata Allah begini ya, dalam bukunya An-Nifari. Hambaku, jika ragamu ya melawanmu, ya ini sholat nih, susah bangun, itu raga lagi melawan kita tuh. Karena kita itu siapa? Si jiwa. Si raganya nggak mau nurut. Nah, tugas kita tazkiyatun nafs itu supaya jiwanya bangun, dengan bersuluk itu jiwanya makin kuat, ajari tuh raga. Jangan selama ini dia ditundukkan oleh raga. Raga itu apa? Dia punya hawa nafsu dan syahwat, kuat sekali. Pengennya tidur terus. Ya, itu di dalam kisah yang 4 orang itu ya, Bagawan Wisrawa, yang lahir 4 anak.
salah satunya tukang molor gitu, tidur terus saya itu kesenangannya tidur. Nah itu juga itu lawan itu. Tapi ya sebenarnya kita nggak punya kuasa untuk melawan bahkan diri kita sendiri gitu. Makanya sebenarnya kuncinya dekat sama Allah. Bilang ya Allah saya nggak bisa ini. Saya tolong saya. Ada seorang ulama ya kalau tidur di sini ini amalan beliau katanya. Jadi sebelum tidur tuh dia pencet jempol kaki, nggak tahu kenapa jempol kaki. Pokoknya dia katakan nanti subuh bangun ya, nggak pakai waker bangun mbak. Kadang suka begitu ya. Kita pakai waker nyala matiin lagi tidur gitu. So kadang-kadang strong will itu ya yang bisa lebih kuat. Minggu lalu saya ketemu ada cerita orang ini, dia udah drug addict 5 tahun lamanya. Pakai jenis obat namanya speed. Aku gimana beda-bedanya itu, saya nggak hafal. Pokoknya diisep kalau nggak salah. Nah itu nggak mudah ya kalau udah drug addict. Tapi satu hari entah kenapa katanya aku pengen berhenti gitu aja. Pernah sampai sakaunya bertahun-tahun loh. Sakau itu nggak mudah katanya ya untuk menghadapi orang sampai harus rehabilitasi atau apa. But now he's been sober for 10 years. Coba bayangkan. That's the power of strong will tuh. Dia bisa keluar dari adiksi hanya dengan strong will. Dia nggak pakai coach, nggak pakai pesantren ini itu, nggak pakai program ini itu. Aku pengen berhenti gitu aja. Nah, dia udah tahu ini rusak. Tapi memang yang namanya rusak oleh drugs, walaupun udah rehabilitasi lama, tetap aja ada sisa-sisa ya. Karena mungkin permanen tuh rusaknya. Nah, di sisi lain, strong will itu datang dari mana? Tuh kan, itu cahaya tuh. Nah, makanya minta sama Allah Ta'ala, kalau udah strong will mah, Mbak Ayu, terus mau nggak, ya mau dingin, mau apa, bangun tuh. Itu kembali lagi itu adalah struggle kita bersama, tapi yang harus dicermati pertama, kok ada perasaan nggak enak ya, that this is the problem, itu yang pertama alhamdulillah dulu tuh, itu hidayah tuh. Kadang kita nggak ngerti ya bahwa itu adalah sapaan Allah di situ, ya Allah gitu, itu besar sekali nggak banyak yang dapat itu, nggak banyak. And then setelah itu gimana? Nah cara keluarnya adalah mendekat kepada Allah. Karena di balik apapun yang datang, problematika itu sebenarnya itu cuma panggilan mendekat aja. Hey, come to me, please come to me, ask me, I'll give you whatever you want. Gitu kan kata Allah. Ketika turun ada hadisnya sepertiga malam terakhir, siapa yang meminta, aku kabulkan. Coba begitu. Coba pada molor kita sepertiga malam terakhir, sayang sekali. Ya. Gitu, insya Allah. Coba lagi ya nanti malam ya. Terus pokoknya gini, don't give up. It's not how many times you failed gitu. Bukan hanya masalah kamu terpuruk, tapi berapa kali kamu bangkit. Every time. Insya Allah. Iya. Semangat terus ya. Iya. Sebentar, ini ada Mas Ahmad Fajar nggak nih? Kan minggu lalu tuh dia curhat tuh. Aku minta seminggu lagi, coba cerita lagi mana ada nggak orangnya nih? Mas Ahmad? Nggak datang dia ya. Oke. Sebentar, nih ada yang di chat nih. Ada yang bertanya, Mbak Nina, apakah semua kejadian, termasuk yang kecil, sehari-hari seperti kucing sakit, barang jatuh, perlu dipertanyakan? Saya pernah mencoba memahami hikmah tersebut dan merasa letih. Karena ya sebenarnya pada hakikatnya semua gitu ya. Tapi gini, letih itu ya jangan dipaksakan ya. Kadang hikmah itu dibacanya lama gitu, ada satu hal baru mengerti itu kejadian 15 tahun lagi, ada tuh kayak begitu. Jadi perlu sabar Mbak Nina ya untuk membaca itu semua. Nah makanya nanti di alam akhirat semua tuh diputar lagi tuh film, bener nggak? Dulu tuh saya bingung, kenapa ya kok Allah mau mutar film, kan malu ditunjukin sama orang banyak. Tapi saya sekarang jadi paham gitu, karena kita ingin belajar tentang dia. Cerita orang apapun itu ya, jatuh bangunnya itu ada dia di belakangnya gitu. Nah dia ingin memperkenalkan diri. Gitu.
Jadi apa-apa yang kita miss untuk baca nanti diulang lagi di sana. Ada remedial. Nah, jadi kita tahu, oh itu, oh gitu. Jadi bengong-bengong sendiri gitu ya. Ya, selamat datang. Waalaikumsalam Mbak Wanti. Terus ada Mbak Robiatu. Iya Bu, kalau sholat malam susah bangun. Bel sudah bunyi. Sampai kucing membangunkan. Meong-meong. Tapi belum bangun. Padahal sudah ditepuk bantal. Ya, itu dia tadi ya. Mohonnya sama Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Semua bagian dari pembelajaran. Atau kadang begini, kita kompensasi gitu. Jadi misalkan Rasulullah tuh gini, kalau saya pernah baca ya satu riwayat, kalau beliau bahkan Rasulullah ketiduran gitu, mungkin kehilangan, pernah kelewat nggak sholat tahajud, itu beliau besoknya duhanya jadi 12 rakaat. Seperti itu. Bisa juga ada mekanisme kompensasi seperti itu. Jadi tadi malam kurang, misalkan mau ditambah sedekahnya atau apa sebagai kisos lah. Jadi kita kompensasi apa yang, tapi jangan keenakan gitu. Oh, nggak usah sholat deh, nanti aja bayar. Jangan begitu ya, karena kita kehilangan momen itu, sahabat. Dia hadir sepertiga malam terakhir, kita naik. Nah itu pertemuan itu, wah itu menjejak sekali. Beda lah. Jadi kita itu yang sayang, jangan sampai hilang. Teh Lin bilang strong will. Jadi ingat kisah Adam alaihissalam tidak memiliki azam. Ya, betul, berhubungan dengan itu. Strong will. Makanya kadang-kadang biar memiliki azam, hidupnya dibuat sedemikian rupa, upside down gitu ya. Mulai dah dia mencari-cari siapa itu yang bisa membantu dan lain sebagainya. Tadi ada yang angkat tangan, siapa nih? Mbak Diah ya? Siapa? Ya, silakan Mbak Diah. Ya, bisa di-unmute. Halo, Assalamualaikum Mbak Diah. Tutut aja teh. Kenapa? Tutut aja. Sebentar, ini coba dulu Mbak Diah. Mbak Diah, bisa? Ya, coba angkat tangan nggak? Oke. Ya udah, silakan Mbak Tutut. Ya, Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Teh, Ya Mbak Diah, setelah ini Mbak Diah ya, silakan. ngebahas masalah malas tadi teh. Sejak ibu nggak ada nih, masuk 8 bulan ya teh. Kayaknya tuh males banget mau ngapa-ngapain tuh teh. Kayak nggak ada gairah hidup. Kayaknya putus asa banget, drop gitu teh. Adik-adik deket, tapi kayak yang jauh gitu. Punya kesibukan sendiri-sendiri teh. Kadang-kadang gini putus asa. Ya Allah, saya harus gimana lagi? Saya sudah ngaji, udah zikir, udah sholat malam, udah ngapa-ngapain, udah ikut pengajian. Tapi kok kayaknya saya masih terpuruk gitu teh. Jadi saya kadang-kadang gini, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah nggak usah ngaji lagi, nggak usah zikir lagi, nggak usah berdoa lagi gitu teh. Jadi harus gimana teh? Iya Mbak Tutut, turut berbelasungkawa ya. Memang kehilangan orang tua termasuk salah satu hal yang berat ya. Apalagi kalau kita hubungannya dekat sekali dengan beliau. Pertama, doakan beliau ya. Kedua, you have to let go. Ya, gampang kalau ngomong ya. Tapi prakteknya saya susah. juga merasakan. Kenapa? Prakteknya susah, teh. Betul. Dalam arti let go tuh begini. Kita terlampau mengidentifikasi diri kita dengan objek-objek di sekitar kita, akibatnya seperti itu. Ketika kita kehilangan orientasi diri ini siapa? Sama lah kalau istri terlalu dekat sama suami, begitu suaminya ngapa-ngapain, wow, kayak hancur. Ya. Atau orang begitu mengidentifikasi dirinya dengan karirnya, pekerjaannya, seolah-olah jadi kalau karirnya hilang dari dia, saya siapa? Nah itu ya. Nah, sebetulnya yang itu Allah ya teh.
pegangan utama tuh Betul. Allah sebetulnya. Tapi Betul. begitu ibu nggak ada tuh kayaknya separuh jiwa saya tuh ikut hilang sama ibu gitu teh. Di satu sisi itu adalah hal yang indah, berarti Mbak Tutut sangat mencintai ibu ya. Kita kalau sebagai ibu juga kan senang gitu kalau dekat gitu ya. Cuma pasti ibu akan bahagia kalau lihat Mbak Tutut move on. Iya. Ya, masa berkabung itu 3 hari dalam hadis. Hanya suami sama istri yang bisa agak lebih lama hitungannya. Jadi di luar itu, kalau terlalu melekat itu sebenarnya udah tidak sehat. Iya. Kita istighfar banyak-banyak. Ya Allah, mungkin aku sebenarnya gini, rasa kehilangan itu kalau boleh jujur lebih banyak it's for selfish reason gitu. Kita kehilangan orang itu, so it's not for that person. Yeah. Ya, MC, tapi but for us ya toh. Nah, sekarang kita harus keluar dari situ untuk bisa insya Allah mendefinisi ulang siapa seorang Mbak Tutut, siapa saya, apa yang saya bisa kontribusikan, mumpung saya punya nafas ya di tengah pandemi ini, walaupun orang banyak yang meninggal disyuhadakan, toh saya masih hidup. Kenapa? Nah, tanya kenapa. Apa yang bisa diberikan, dikontribusikan. Nah, meaning, orang itu perlu mendapat meaning, makna kehidupan. Itu bisa diberikan lewat kontribusi Anda terhadap sekitar. Pekerjaan, amal soleh, aktivitas, itu yang memberikan makna. Gitu Mbak Tutut ya. Nanti lama-lama pelan-pelan akan jalan sendiri gitu ya. Jadi saya tuh sekarang merasa benar-benar sendiri gitu teh, benar-benar sendiri gitu. Ya, dan sebenarnya kan kita tidak pernah sendiri ya. Ada betul. Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini suluk harus melihat seperti itu. Ada malaikat, kiri betul. Kanan, depan, belakang, gitu ya. Ya semua melihat. Ibu juga bisa melihat kan kalau di alam sana ya. Jadi bahwa ya karena pandangan kita terbatas ya. Kalau terbatas, pandangan yang ini nih, kalau Allah bukakan mata lain, kita akan bisa lihat dunia lain. Bahwa wow, rame banget gitu ya. Maksudnya kita ada di sphere yang berbeda secara paralel gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh senantiasa bergairah dalam hidup. Ya. Jadi notion bahwa aku sendirian, it's very very illusion gitu. You have to get out of there. It's not right. Ya. Oke, bismillah ya, semoga Allah kuatkan Mbak Tutut. Sama-sama tuh di semangat kata Mbak Wanti. Mbak tidak sendiri, ada Allah yang Maha segalanya, ada kami sahabat Mbak semua begitu. Ya, sama-sama. Mbak Dia sudah bisa di-unmute belum? Yes. Silakan Mbak Dia, dibantu dari sini di-unmute. Oh, belum bisa ya? Mungkin dari sananya? Oke. Kalau gitu Teh Nui dulu deh, boleh, udah ngacung nih. Sok, mangga Teh Nui. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya akan menambahkan saja Teh, yang mendukung ini deh. Maksudnya ke Mbak Tutut ya. Insya Allah kita di sini Allah pertemukan untuk berkumpul. Allah hadirkan Mbak Tutut di kajian suluk ini untuk mendapatkan teman, sahabat gitu. Kami semua sahabat Mbak Tutut. Jadi please jangan merasa sendiri lagi. Kita bersama-sama, kita teman seperjalanan gitu. Mudah-mudahan kajiannya Teh Tessa ini bisa menghimpun kebersamaan dalam kebaikan gitu. Bismillah ya. Mudah-mudahan, karena saya pun sama belajar gitu, dipertemukan dengan Teh Tessa dan teman-teman di kajian ini, Masya Allah. Banyak sekali hal yang patut disyukuri. Nah, seperti guru saya pernah bilang, beberapa waktu lalu kan saya juga ditinggal sahabat karib yang sangat dekat, ya. Dan memang masa sedih boleh 3 hari. Selanjutnya rasa sedih itu digeser kepada rasa syukur. Nah, jadi perbanyaklah bersyukur pada saat kita mengingat orang yang kita cintai itu berpulang, itu sebetulnya dipanggil oleh kekasih Allah.
Jadi oleh Allah itu kekasih gitu ya. Seorang kekasih memanggil harusnya diikuti dengan rasa bahagia gitu. Jadi perasaan sedihnya cukup 3 hari. Nah, pada saat kita teringat pada orang tua atau orang terkasih kita, maka berdoalah, lalu bersedekahlah dengan atas namanya. Insya Allah itu akan melunturkan kesedihan kita. Nah, insya Allah saya rasa Mbak Tutut dihadirkan ke kajian ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk dipertemukan dengan Teh Tessa, juga sahabat-sahabat di kajian suluk gitu. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat ya Mbak Tutut, karena kita saling dukung di sini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Mbak Tessa yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua melalui kajian ini. Gitu. Terima kasih banyak Teh Tessa dan teman-teman yang sudah sharing. Alhamdulillah tuh. Sangat Mbak Tutut banyak yang kasih Wah. semangat tuh Mbak Tutut. Ya. Gitu aja Teh sepertinya. Atur nuhun Teh Nui. Sami-sami. Ya, tuh Mbak Tutut ya, udah dikasih semangat. Ya, dan hal lain yang bisa membantu adalah ilmu. Bahwa kematian tuh is not the end of everything. Ini saya cerita ini sama anak-anak ya. Waktu tahun awal kemarin pandemi, mereka ketakutan. Apalagi si Elia tuh, karena pernah positif COVID tuh tahun pertama tuh. Jadi ada teman-teman kelasnya itu bapaknya positif. Gara-gara itu kata gurunya semua murid harus dites. Oh, tes lah. Dia nggak ada. Oh, yang ada keluhannya cuma sakit nelen. Ya udah dites gitu ya si Elia. Tahunya positif, kaget lah kita semua. Jadi ngalamin tuh karantina 7 hari sekian. Dan dia harus diisolasi. Karena tahun pertama tuh kita masih takut ya. Tahun sekarang udah vaksinasi, udah agak lebih nyantai. Nangis anak saya tuh, karena dia diisolasi, nggak boleh keluar dari kamar, hanya kalau ke WC saja. Jadi makan di situ, semua mainan simpen di situ, sama adiknya nggak boleh deketan. Itu psikologisnya kena. Terus dia takut mati, dia bilang, what if I die? Am I gonna to die? I'm gonna die, katanya gitu. Nah di situ saya mulai membuka pembicaraan tentang apa sih kematian sama anak-anak saya gitu. Karena situasinya sudah mengarah ke sana. I thought it's too early, but it's not. Karena sekarang lagi pandemi, semua orang mendengar tentang kematian. Alhamdulillah sampai sekarang kalau anak-anak, awal-awal kalau misalkan if mama die, wow, semua pada nangis. Sekarang mereka udah tahu, oh if mama die, you just go to another dimension. Karena mereka kan suka nonton, apa tuh, Captain America tuh, di Marvel tuh pakai portal gitu. Avengers something like that gitu. Dan kalau kita masuk ke Doctor Strange gitu kan, buka portal, boop. Nah meninggal tuh masuk portal itu, go to another dimension. Aku nggak hilang, ada, but I am in another dimension. So for them it makes sense gitu ya. Memang secara body nggak bisa hidup lagi karena ini tuh cuman cangkang. I said it's like robot. Aku pakai ini tapi my real soul, jiwa saya akan tetap hidup dan we can still communicate gitu. Nah, jiwanya ibunya Mbak Tutut ada. Ya, beliau tidak mati. Jiwa itu hanya mati. Jadi dalam Al-Quran dikatakan kita mengalami 2 kehidupan dan 2 kematian. Kita dihidupkan pertama dari mati, tidak ada, jadi hidup. Ya. Nanti di hari kiamat kubro semua mati tuh. Ya. Semua mati itu ya. Malaikat, nggak ada, cuma ada Allah. Nanti dihidupkan lagi jiwanya. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya kita itu dicipta untuk selamanya. Masya Allah ya. Jiwa itu for forever. Nanti bahkan raga dihidupkan lagi. Disebutkan di situ, itu seperti rahim berikutnya tuh ya. Raga yang dibangkitkan tuh hadisnya panjang tuh ya. Kalau di dunianya wah korupsi atau dihidupkan kayak babi. Jadi orang aneh kok. Dulu saya raganya manusia, sekarang kok ada yang muka seperti babi. Banyak. Ada tuh hadisnya mengerikan ya. Seperti ular, macam-macam. Jadi binatang-binatang yang ada di kehidupan dunia itu diberi gambaran ada orang-orang dengan sifat seperti itu dihidupkan. Nah, itu hari yang semoga kita semua selamat dari itu. So, maksud saya ya kadang-kadang notion ya, pemahaman bahwa kita itu meninggal berpisah. Nah, itu sebenarnya it's not really that.
gitu. Orang meninggal tuh ya kita memang tidak secara sehari-hari nggak ketemu lagi. Mungkin itu yang menjadi berat ya, karena biasa begini, biasa sama mama gitu ya. Kita tuh makhluk kebiasaan. Jadi kita akan nyaman dengan apa yang sudah biasa. Kalau keluar dari kebiasaan, dari comfort zone, biasanya, nah itu pisahkan. Mana yang menjadi sumber, itu makanya harus diteropong satu persatu ya. Apa sih yang menjadi sumber derita? Jangan-jangan bukan karena kematiannya, tapi lebih karena saya terbiasa dengan hal tertentu, kebiasaan itu berubah. Ya, hal yang tipis ya, tapi itu patut untuk direnungkan. Begitu. Soalnya 8 tahun. 8 tahun itu mendampingin ibu, ngerawatin ibu, ngurusin ibu. Persis. Sudah biasa gitu, udah dekat ya. Gitu. Insya Allah bisa Mbak Tutut. Bismillah ya. Bismillah ya. Ayo kita berbagi lagi nih tentang meneropong ke dalam diri bahwa kita tuh, kalau kata Rumi, kamu tuh makhluk langit. Why prefer to crawl when you have 2 wings to fly? Kenapa memilih untuk merangkak di jalan gitu ya, di dalam kehidupan? Merangkak tuh gini loh. Kita berangkat dari sumbu X gitu ya. Horizontal mainannya, merangkak itu merangkak. Ngesot itu sumbu X. Padahal kita punya wings untuk mengangkat kita ke sumbu Y supaya take the leap of faith. Maka disebut taking a leap of faith, ambil lompatan. Ya, the leap of faith itu nggak mungkin kalau kita nggak masuk ke aksis sumbu Y gitu. Bener nggak? Kalau kita merangkak, crawling, ya itu nggak pernah kita take a leap of faith. Selamanya kita akan didera oleh perhitungan duniawi. Kalau 1 tambah 1 harus 2. Kalau saya nggak punya gaji, habislah sudah, gitu ya. Kalau dia meninggalkanku, that's the end of the world, gitu ya. Kalau aku sampai usia segini nggak menikah, wah sudah aku, kayak gitu. Kita bikin batasan-batasan yang bikin kita heboh gitu. Just let go, ya. Be be wild kalau kata Rumi, biarkan loh hidup kita tuh dalam genggaman aturan Dia Allah Ta'ala. Kadang yang kita tuh perlu adalah kita nggak begitu percaya sih ya sama pengaturannya, kita lebih percaya sama pengaturan kita gitu. Yang kalau nggak begini akan begini. Nah itu tuh pikiran seperti itu kadang harus you have to let go. Bahkan pikiran kita tentang anak kita gitu. Kalau dia nggak sekolah di sini, wah masa depannya nggak terjamin. Siapa bilang? Siapa yang menjamin masa depan? Emang degree, ya? Emang all that inheritance gitu, semua warisan? Sama sekali tidak. Ada 2 orang ngacung. Silakan Mbak Indah, silakan. Habis ini Mbak Zulfa ya. Monggo Mbak dari Surabaya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini lagi sakit. Opname. Wah loh, ya udah pakai oksigen aja. Aduh, Masya Allah. Lagi kenapa Mbak Indah? Karena positif COVID. Masya Allah, iya. Ya, sudah istirahat ya, istirahat. Sudah Insya Allah. Kita doakan habis ini ya, kita doakan semua yang sakit. Semoga Allah menyembuhkan. Ya, istirahat aja, istirahat. Jangan paksakan bicara ya. You need to breathe. Tenang, Mbak Indah, tenang ya, tenang. Semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Semua yang sakit kalau sabar jadi syuhada. Amin. Tenang ya. Iya. Bismillah, semoga disembuhkan. Amin. Oh ya Allah, Mbak Indah lagi di opname. Nanti kita berdoa ya di akhir buat yang sakit. Silakan. Halo, Mbak Zulfa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Tessa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, izin berbagi sedikit sama Teh Tessa dan teman-teman semuanya. Ini saya ada pengalaman, mungkin udah beberapa
sekali ikut kajian suluk ini banyak membuat perubahan besar di diri sendiri ya, alhamdulillah. Makanya senang kalau bisa ikut lagi. Bahkan yang tasawuf online juga pengen ikut lagi gitu, pengen ikutan. Silakan. Jadi memang ini ada ininya ya, manfaat yang besar buat ke diri saya sendiri, terutama sangat menyadari ya keberadaan bahwa kita ini memang selalu bersama dengan yang menciptakan kita gitu ya, selalu ada Allah bersama kita gitu. Dan itu kerasa banget gini loh, saya pengalaman ya, karena saya mulai membiasakan kalau melakukan sesuatu itu dengan Bismillah dulu gitu ya, karena saya pingin kebersamaan bersama dengan Allah ini selalu ada di setiap aktivitas gitu. Dan kemudian meningkat tuh, saya tambah lagi setelah Bismillah, saya selalu coba ucapin la haula wala quwata illa billah, karena saya merasa kayaknya kalaupun saya sendiri tuh nggak akan sanggup bernafas aja kalau bukan karena atas izin Allah tuh sepertinya kayaknya nggak sanggup gitu ya. Oksigen yang bisa saya hirup ini sudah benar-benar oksigen yang sesuai sama apa yang dibutuhkan tubuh gitu ya. Melihat ya orang-orang yang pernah kemarin sempat kekurangan oksigen gitu ya, sampai beli-beli oksigen medikal gitu kan, jadi merasa ya Allah gitu. Nah itu semakin jadinya kalau saya sekarang menambah lagi gitu Mbak Tessa untuk Bismillah, la haula wala quwata illa billah, tambah begitu ya. Nah, dan alhamdulillah ini saya sharing sedikit ya, apa mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang dilakukan ini ternyata jadi meningkatkan apa yang dikerjakan dengan kata-kata tersebut, dengan zikir itu gitu. Walaupun itu hal yang sangat sederhana. Jadi misalnya begini, mau masak kadang ibu-ibu tuh suka bingung. Saya sih yang kadang bingung. Kita mau masak apa nih hari ini gitu ya? Menu apa ya lagi gitu. Kira-kira mau bikin apa? Nah, kemudian beberapa pilihan kita coba gitu ya. Bismillah nih apa yang kita pilih gitu. Dan terus rasanya kok kayaknya aduh waktu kita sebenarnya nggak banyak nih buat di dapur gitu. Terutama kalau saya pribadi banyak pekerjaan yang saya kerjakan sehari-hari, tapi saya kurang suka gitu dengan kegiatan di dapur gitu. Pokoknya kalau masak itu harus menunggu mood itu buat saya. Jadi saya butuh banget dengan kekuatan Bismillah, la haula wala quwata illa billah, supaya rasa mood itu ada. Kemudian kalau masak itu bisa beres sesuai waktu, nggak usah lama-lama gitu, dan berhasil gitu. Nah sebelumnya itu kalau saya baca ini dari pengalaman pribadi, baca Bismillah ya iya sih memang alhamdulillah apa yang saya kerjakan step by step sesuai menghasilkan yang saya maksud. Tapi dengan menambah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah ya aliyil azim, itu saya merasa itu lebih, waktu yang bisa saya ambil itu lebih berkualitas. Jadi berkah waktunya itu dapat gitu. Saya kan memang nggak suka di dapur gitu, dan itu harus nunggu mood gitu kalau saya masak gitu ya. Walaupun itu adalah salah satu pekerjaan yang rutinitas ibu rumah tangga biasanya. Setiap hari ya. Setiap hari, tapi tiap orang kan ada nggak suka ini tapi lebih suka mengerjakan ini gitu ya. Nah jadi ke dapur itu memang buat saya aduh gimana ya gitu. Nah ini dengan menambah zikir yang tadi itu saya merasa itu dari ada perbedaan. Berkah waktunya itu dapat gitu Teh. Jadi dengan banyak nggak suka ngupas bawang karena merasa kayaknya kalau ngupas bawang tuh rada ribet gitu kan. Bawang mesti dikupas, kalau disimpan sebenarnya saya sudah beberapa kali coba food preparation gitu ya. Dalam seminggu udah coba ini taruh di kulkas dulu, nanti tinggal kita olah begitu ya. Tapi saya lebih suka fresh gitu. Kalau saya butuh, saya petik. Kebetulan saya di rumah juga halaman itu dan lingkungan di rooftop itu buat menanam tanaman yang saya butuhkan sehari-hari. Jadi saya lebih suka, nggak suka food preparation yang harus seminggu ditaruh gitu. Walaupun saya nggak suka masak gitu. Saya harus step by stepnya dengan keribetan yang metik dulu, ambil dulu, kupas dulu gitu kan. Nah itu membuat saya sebenarnya kalau masak tuh harus mood deh gitu. Nah tapi dengan menambah zikir seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dan dalam hati itu merasa banget ya Allah saya nggak bisa apa-apa gitu. Kalau bukan ini tuh semua ditolong Allah, itu berkah waktunya dapat.
Itu yang saya rasain deh. Dan semuanya tuh jadi mudah. Yang nggak suka tadi itu tuh jadi ya udah gampang. Malah kayaknya malah gini, kok jadi bisa masak ini, kok bisa masak ini lagi, bisa masak ini gitu. Rasanya gitu. Dan inspirasi keluar. Dan dikerjakan dalam waktu yang efektif gitu. Yang menurut saya itu keberkahan waktu itu yang sulit gitu. Kadang kan kalau di dapur itu pak berantakan ya nggak karuan. Dapat sih hasilnya, tapi juga dapur kotor atau waktunya lama gitu kan. Nah, ini insya Allah dari apa yang saya alami ya, merasakan banget gitu teh ya Allah. Dan itu juga saya coba kalau pekerjaan yang lain gitu, nggak cuma itu pekerjaan yang lain. Dan alhamdulillah gitu, itu lebih meningkatkan dari hasil yang biasa-biasa aja, walaupun ya itu udah sesuai gitu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim yang membiasakan dari sejak kita mulai nih ya kan, dari kajian suluk saya coba ya Allah, mudah-mudahan saya istiqomah. Kalau mau melakukan apa-apa saya coba ini. Nah, kemudian saya coba lagi gitu ya, harus ada peningkatan gitu. Rasanya pingin kebersamaan bersama yang menciptakan dan merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa. Semua itu Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan kemampuan bahwa saya harus mengerjakan ini di hari ini jam segini. Dan itu semoga Allah beri kemudahan dalam mengerjakan hal itu gitu. Dan alhamdulillah pekerjaan remeh-temeh pun dengan zikir itu alhamdulillah teh itu saya rasain banget gitu, berasa bedanya. Alhamdulillah. Tuh ya, testimoni sih, ya, beda ya. Dengan zikir berbeda itu semua. Jadi itu bukti bahwa kita melangkah, dia lari. Allah tuh maha menyambut. Ya, Mbak Zulfa tuh testimoni tentang betapa baiknya sambutan Allah. Beliau mulai dengan aku baca bismillah deh di awal. Allah jawab tuh bismillahnya. Aku sertai ya masa kamu. Terus sebenarnya Allah tuh ingin menyertai kita. Aku sertai ya operasi kamu nih. Kalau dokter Salih suka ngoperasi gendang telinga ya, beliau dokter spesialis THT. Aku sertai lah nulis disertasi kamu yuk. Aku sertai kamu naik sepeda. Aku sertai di mana coba? Makanya Rasulullah tuh semua tuh ada doanya. Mau masuk WC doa, pakai baju doa, pakai sepatu doa, mau makan doa, berhubungan suami istri doa. Apa di situ arti doa? Menyertakan Allah dibalas semua. Indah nggak? Kita ajak dia. Betul, indah sekali itu teh. Dan jadi mudah semuanya insya Allah. Masya Allah. Masak Allah ada di situ. Nah, memang ini ya, unik itu kebanyakan emak-emak nih, tantangan ilusi mama itu merasa kerjaan itu remeh-temeh. Kenapa? Karena gak ada duitnya mama. Bener nggak? Nggak digaji itu. Mau motongin bayang, bawang apa. Karena kalau digaji, wah it's easy to see. They pay me for this. Apalagi gajinya gede gitu ya. Tapi ngurusin anak, ganti popok, nggak ada duitnya. Tapi justru ya, nah ini namanya suluk. Di hal-hal yang nggak ada duitnya, itu kita lebih ikhlas. Benar nggak? Kalau duit kita tergelincir tuh, kita melakukan itu karena duit. Begitu duitnya nggak ada, nggak gitu ya. Atau gajinya diturunin berhenti gitu ya. Benar nggak? Tapi di mata Allah itu tuh pekerjaan yang begitu. Saya punya tetangga ya, kayak kakek. Dulu tuh ada misteri. Jadi kita tuh setiap hari apa gitu, tong-tong sampah tuh disimpan di suatu tempat supaya dibawa sama truk sampah ya kan. Nah, saya tuh suka lupa gitu. Tahu-tahu tapi si tong sampah udah ada di situ dan udah kembali. Saya pikir orang petugas itu, tapi saya ketahui, oh dia si kakek-kakek itu bawain tong sampah dari beberapa rumah, nggak dari cuma rumah saya aja. Itu ya, kan dia melakukan itu nggak ada yang lihat loh. Tapi di situ kalau ikhlas, saya dalam hati saya doakan, semoga dapat hidayah gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Sahabat-sahabat banyak yang melompat jauh ya, karena gara-gara itu tindakan yang ikhlas. Itu namanya ihsan. Ini di dalam konstruksi agama, ini namanya agama sebenarnya. Mukhlisina lahuddin, kita tuh harus mengikhlaskan agama tuh artinya, ikhlasin tuh motong cabai. Emang motong cabai bukan agama. Ngiris bawang bukan agama. Agama, sahabat-sahabat. Makanya itu pemahaman kita tentang adin itu harus direkonstruksi. Jadi agama itu bukan sekedar saat di depan Ka'bah, saat di depan petak sholat, ya, saat megang tasbih.
Agama itu seluruh 24 jam, every single heartbeat of our life, itu harusnya mukhlisina lah. That's our din. Saya lebih suka nyebutnya din gitu. Karena kalau begitu agama, kita punya ada notion gitu ya. Anggapan tentang agama, langsung jadi kotak kecil. That is your din. Inna dina indalohil Islam. Din itu adalah Islam. Artinya berserah diri. Itu kenapa kita berucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu dari Islam, rahmat supaya dapat nur iman, wabarakatuh. Berkahnya keluar sampai ihsan. Indah tuh, dari salam aja udah indah begitu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Islam, iman, ihsan, membawa kita kepada sebuah dimensi yang lebih halus. Islam itu ya, rukun Islam, itu semua bisa dilihat, benar nggak? Syahadat, ada saksinya. Coba 5 pilar Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, ada Ramadan, semua orang melakukannya. Naik haji apalagi, rame gitu ya. Tapi iman tuh nggak ada yang bisa tahu. Apalagi ihsan. Ihsan itu adalah kita beribadah, melakukan semua hal, merasa kita tuh di depan Allah Ta'ala. Dan merasa kita dilihat Allah Ta'ala. Itu halus tuh. Itu ihsan. Kita lagi memotong bawang nih. Dengan bismillah, itu ihsannya dibawa tuh. Allah lagi ngeliatin saya. Ngobrol sama Allah. Lagi nyobain gini, ya Allah, tambah apa enggak ini garamnya ya? Jadi asik gitu ngobrol. Kita lagi ke mall atau ini lagi jalan-jalan nih. Duh, bagus tuh ya Allah. Boleh nggak aku beli ya Allah ya? Nah, kayak gitu-gitu diajaklah dia bicara. Ada pasien, ada apa gitu dihadapi dengan sebuah ihsan, itu indahnya ada di situ. Sertakan dia segala sesuatu hal. Nah, kalau kita biasa seperti itu, sahabat-sahabat, begitu kita pindah ke alam barzakh, meninggal nanti, kita nggak takut. Orang tuh takut meninggal, kenapa? Karena dia nggak tahu di sana ada apa. Tapi kita tahu ada Allah, tenang, ada dia. Tapi ketenangan itu dibangun dari sekarang. Bukan tiba-tiba di ujung. Husnul khotimah tuh ya dari sekarang mintanya, kalau mau. Nggak tiba-tiba. Nah, kalau orang seperti itu, menghadapi kematian tuh rindu gitu. Aku mau pulang kok gitu. Karena tahu kita udah demikian, udah akrab gitu sehari-hari. Dia membalas dan tahu balasan dia tuh kontan. Oh, saya minta ini kok dibalas ya gitu. Nah, itu pengenalan. Dia itu tuh ingin memperkenalkan diri. Cuma kita sering menutup hati kita, menutup mata kita, takut misalkan, atau melengnya ke yang lain gitu. Jadi dia tidak terlihat. Nah, sebelum jauh lagi kita ini masih ada yang terakhir ya. Siapa nih? Mbak Nina, silakan Mbak Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nina. Iya, tadi jadi ingat tadi Teteh yang bilang soal Bismillah di awal setiap pekerjaan. Saya tuh kan belajar Al-Fatihah sejak sebelum sekolah ya. Tapi baru seumur segini udah punya anak 2, baru sadar kalau Fatihah itu surat cinta setelah dengar dari kajian Tetesa kalau nggak salah ya, soal dialog dengan Allah itu. Jadi 2 ayat pertama aja udah membuat jadi tenang gitu. Kan saya orangnya gampang panik, gampang cemas. Kadang-kadang kalau lagi sadar itu membaca Bismillah aja itu rasanya udah bahagia gitu. Kan kalau nggak salah ya Tetesa, itu kan Bismillah dengan nama Allah itu aku akan aku akan menyempurnakan urusanmu dan aku akan memberkahi gitu. Terus yang alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Saya dulu kan selalu pakai terjemahan Indonesia, seru sekalian alam. Yeah. Saya kurang nyambung ternyata pas Tetesa kemarin cerita The Cherisher ya, Rabbul Alamin ya. Kalau nggak salah sebelum ini the nourisher, dia yang merawat kita. Ya itu saya jadi kerasa kayak kan Tetesa bilang kayak seorang ibu lagi rawat anak, betul. Rawat anak, menggendong, membuat nyaman gitu. Sayang banget ngelihatnya tuh ya. Gitu kan. Itu terus dialog Allah ketika kita baca Alhamdulillah itu kan kalau nggak salah hambaku memujiku akan kulihat
rahmatku di dunia dan di akhirat, dan kuhindarkan dari keburukan-keburukan, karena aku yang maha memelihara, aku yang tadi itu ya, aku yang ingin membuatmu nyaman gitu. Jadi itu dua ayat pertama Fatihah aja ternyata kalau direnungi, kalau difahami itu indah sekali gitu. Gitu aja kita dasar mau sharing. Alhamdulillah. Iya, nah ini karena alhamdulillah Allah geser nih ke Al-Fatihah. Buat yang sakit ya, Mbak Indah yang lagi di rumah sakit, ada Mbak Teh Yeni yang di rumah sakit. Kenapa kalau kita ada orang sakit kita kirim Al-Fatihah? Ya, biasanya kita baca yuk Al-Fatihah. Sahabat-sahabat, ini dari hadis ya. Hadisnya Allah Ta'ala berfirman begitu. Aku, kata Allah Ta'ala, membagi antara diriku dan hambaku. Jadi ada 2 Al-Fatihah, dibagi 2. Kata Allah Ta'ala, apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, kan kita baca itu, diam dulu, dengar dia membahas. Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Ta'ala bilang, hambaku mengulang pujianku. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, hambaku mengagunganku. Atau di riwayat lain dikatakan Maliki Yaumiddin, itu kan Malik, penguasa, Adin. Tadi kita sepakat Adin itu apa? Our 24 hours life. Setiap nafas. Kalau kita bilang Maliki Yaumiddin dengan keyakinan bahwa dia ya yang menguasai semua. Don't worry, kita hidup, jangan khawatir, hidup kita dalam kuasa dia. Yang sakit jangan khawatir. Maliki Yaumiddin itu lagi memegang kehidupan kita. Jangan khawatir tentang anak. Maliki Yaumiddin lagi pegang anak-anak. Sang Malik sedang memegang. Jangan khawatirkan bisnis walaupun di tengah keadaan yang tidak menentu. Sang Malik Yaumiddin yang megang. Maliki Yaumiddin. Kalau kita bilang itu sepenuh hati, dia akan jawab, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Dan siapa yang paling pantas diserahkan urusan selain yang paling bisa? Benar nggak? Sumber petaka kita tuh ketika kita mencoba ambil alih semua urusan, playing God and saying, aku bisa. Dan di situ mulai tunggu tanggal kerusakannya. Iya. Jadi iya karena budu, iya karena sa'in, kata Allah. Nah, ini antara diriku dan hambaku. Untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apa yang kemudian kita minta setelah iya karena budu, iya karena sa'in? Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Allah Ta'ala, ini milik hambaku. Syiratal mustaqim. Jalan kebahagiaan. Yang kita carikan kebahagiaan, benar nggak? Oke lah, kita mengaitkan kebahagiaan itu dengan punya ini, punya itu, dapat jodoh, sembuh sakit. But eventually in the end, sebenarnya itu kebahagiaan dan kedamaian yang kita cari. And here's the thing, Allah bisa provide kebahagiaan dan kedamaian tanpa melalui perantara apapun. Only if you trust Him. Kenapa? Tapi terkadang suka ada imam yang ngebut bacanya Al-Fatihah. Gimana tuh, Teh? Cari imam lain yang lebih enak. Gitu ya. So, terakhir ya, kita semua kita masih dalam bayang-bayang dunia pandemi gimana, belum tahu. Yang di rumah sakit kapan bisa sembuh, kapan gitu ya. Sometimes ya, kadang kita akan ada dalam situasi di mana kita tidak tahu memang. We don't know what the future holds. Itu bagian iman kepada yang gaib itu di dalam surat Al-Baqarah. Tanda orang takwa, iman kepada yang gaib. Dia tidak tahu, but it's okay. Because I know who holds my future. Gitu. Memang saya nggak tahu masa depan saya seperti apa, tapi saya tenang. Karena masa depan saya Malik Yaumiddin. Sang Malik yang pegang. Nah itu harusnya tenang. Dengan begitu. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah tenang. Jadi selama ini kalau berzikirnya bukan sama Allah, itu sumber ketakutan, sumber kekecewaan, sumber kesedihan, sumber kecemasan dan lain sebagainya. Dan agama lahir diturunkan untuk membebaskan kita semua dari itu.
Terakhir, mari kita sama-sama sedekah ya, doa, kita panjatkan Al-Fatihah buat sahabat-sahabat kita yang sedang sakit. Ada Mbak Indah ya sedang tergolek di rumah sakit pakai oksigen tuh. Ada Teh Yandian juga yang masih menunggu kondisi supaya lebih bisa kuat keluar dari sana. Juga mungkin ada teman-teman sahabat-sahabat lain dan kerabatnya yang sakit. Kita panjatkan doa umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga disehatkan yang sakit, semoga dikuatkan yang lemah. Amin. Semoga diterangkan yang sedang dalam kegelapan. Amin. Amin. Semoga diteguhkan yang sedang bingung. Ya. Amin. Semoga ditunjukkan kepada yang belum tahu tentang apa yang harus dicari. Semoga digembirakan yang sedang sedih. Amin. Semoga dibasuh yang sedang luka. Amin. Amin. Sahabat-sahabat, Allah dekat, lebih dekat dari apapun. Senantiasa minta terus sama Dia. Dia yang paling dekat. Apapun yang terjadi, don't despair, jangan putus asa, jangan kecil hati. Allah lebih kuasa dari segala apapun kejadian, sekeras apapun itu takdir ya. Stay strong, and I hope we see each other again. Ya Allah, Mbak Frida, Allah, apa kabar? Yo, pamit dulu ya. Hatur nuhun Teh Tessa. Terima kasih semua. Hatur nuhun Teh Tessa. Semuanya happy. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin semuanya. Hatur nuhun. Pamit ya.